Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami' ibadillahi salihin wa masyayikhina fid din wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa jami'i walidina wa walidikum amin jami'i walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin khususan fi qaryah Jati Roke khasah syai'un lillah lahumul fatihah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'a alikal adhar ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihuda amma ba'd. Tumateng sedaya para alim, para kiai, para asatid, para sepuh lan bini sepuh, guru-guru kita bersama, orang-orang tua kita yang hadir malam hari ini, sedaya mawon mudah-mudahan Allah selalu berikan sehat wal afiat. Kita doakan ustadz kita, kiai kita, ulama kita, sesepuh kita mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah, diberkahi ilmunya, diberkahi umurnya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, diberkahi santri-santrinya. Mudah-mudahan sesepuh kita, orang tua kita, guru-guru kita, ulama kita, kiai dan ustadz kita selalu diberi oleh Allah istiqamah. Istiqamah dalam membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ugi sedaya aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa yang hadir dan seluruh aparat lainnya yang hadir malam hari ini. Semuanya dari aparatur pemerintah kita doakan mudah-mudahan juga selalu sehat walafiat, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah rizkinya, berkah keturunannya, selalu bisa istiqomah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dua kelompok manusia ini, ulama sama umaro, adalah dua kelompok yang bisa menentukan keadaan masyarakat. Nabi dalam hadis yang sahih, sinfani minan nas idza salaha salahal ummah. Dua kelompok dari manusia ini jika baik keduanya maka semua umat jadi baik. Siapa? Al ulama wal umara. Para ulama dan para Jadi ulama, ustadz, kiai, habaib yang menjadi ulama dengan pejabat-pejabat yang memangku jabatan pemerintah. Jika dua-duanya baik, maka insya Allah masyarakatnya baik. Amin Allahumma. Kalau mireng di sini Pak Lurahnya selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan semacam ini.
Lurahnya saya, jadi alhamdulillah ustadz-ustadznya sama lurahnya kerjasama, maka saya tidak heran Jatiroke alhamdulillah keadaannya mudah-mudahan selalu baik. Amin Allahumma. Mauludan rame nggak sini lagi. Sing ngawi tanggal sini sampai tanggal 12 mulut buatan. Sing enjing wonten, sing siang wonten, sing dalu wonten, gina wonten. Teng musola, teng masjid, teng jamiahan, kata singko. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Tinggal kita jaga keadaan yang baik ini, keadaan yang istimewa ini. Bahkan saya tadi masuk, masya Allah, sing sepuh kalau sing nom kompak, yang mudanya kompak, yang tuanya kompak. Ini juga jarang didapati kecuali kita lihat sekarang di Jatiroke. Tegene kula niku wong nom karo wong tua maning salah paham, maning tukar. Sing nome ngomong sing tuane orang ngomong, sing tuane ngomong bocah nome kurang ajar. Akhirnya buatan kompak, malah keadaannya tidak nyaman. Tapi kita lihat tadi, masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu berkah. Mudah-mudahan Allah ridhoi tempat ini dengan penuh keridhaan, sehingga masyarakatnya hidupnya bahagia dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Penyelenggara acara Maulid Akbar atau Maulid Nabi Al-Bayyinah bersolawat, Majelis Taklim atau Jamiah Al-Bayyinah, seluruh pembinanya, seluruh jamaahnya, pembimbingnya, ketuanya, kita doakan ya Allah mudah-mudahan selalu sehat walafiat, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya, diberkahi usaha-usahanya, mudah-mudahan terus istiqomah, menebar manfaat, menebar kasih sayang, menebar ilmu, menebar keberkahan di kampung kita insyaallah. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Sing orang amin ini bonggan karya amin tok ya kan. Amin Allahumma. Soalnya ini liyane amin sisi ngobrol wae. Ulane ning enten tiang donga, kiai, habib, ustaz sinten mawon donga, amin mawon. Siapa tahu doa itu lagi dikabul sama Allah, kita dapat kabulnya, dapat berkahnya insya Allah. Sing sibuk usaha mudah-mudahan usahanya lancar, dimudahkan rezekinya yang halal, diluaskan dan dilancarkan jalan rezekinya. Yang sedang mencari ilmu mudah-mudahan diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang menjadikan semakin taat dan semakin dekat dengan Allah. Anak-anak kita ini, anak-anak kita mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah, anak yang berakhlakul karimah, anak yang ahli ibadah, anak yang takut sama Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, bermanfaat bagi nusa, agama dan bangsanya, dijaga dari maksiat, dijaga dari narkoba, dijaga dari pergaulan bebas, dijaga dari kawan-kawan yang buruk, sehingga anak kita tumbuh menjadi anak yang selamat dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Sing durung kawin, jomblo hati, yang perempuan mudah-mudahan dapat pemuda yang soleh, yang ahli ibadah, yang akhlaknya baik, yang punya tanggung jawab, bisa menjadi imam yang baik, bisa membawa sampai surganya Allah. Sugih ora apa-apa, sugih ora apa-apa ya, sugih ke bonus, sing penting soleh, tanggung jawab, eman, gini apa betul? Sugih ke aturannya Gusti Allah, nasi gimen sugih, nasi cukup, niku tanggung jawab itu lebih dari harta, insya Allah. Daripada sugih panjenengan diplak-plak, naudzubillah min, oh ya, sungkan oh ya, sugih ditinggal rumah tok, kawin maning, dah kau dah. Alhamdulillah min. Mudah-mudahan yang perempuan dapat pemuda yang baik, yang laki-laki jomblo mudah-mudahan angsal wanita yang solehah, angsal perempuan yang bisa membahagiakan hatinya setiap saat, wanita yang ahli ibadah, wanita yang patuh dan tunduk pada perintah suami yang baik-baik, wanita yang bisa menjadi pendamping untuk kehidupan rumah tangga yang berkah, wanita punya akhlak yang baik, punya rasa malu yang tinggi, dan mudah-mudahan nanti punya keturunan yang soleh solehah. Amin Allahumma. Saya pernah tanya sama salah satu guru saya waktu saya belajar di Kota Tarim sana,
Wanita yang baik itu apa? Wanita yang baik secara umum ya nasab dan sebagainya sebutkan. Cuman yang kalau ingin lihat wanita itu baik secara sepintas, yang punya rasa malu tinggi, yang rasa malunya punya rasa malu tinggi. Kalau wanita sudah hilang rasa malunya, tidak ada kebaikan. Dia akan menghubungi siapa nggak malu, dia akan ngomong sama nggak malu, ketemu sama siapapun nggak malu, melakukan apapun nggak malu. Maka malu itulah yang menjaga kemuliaan wanita untuk hal-hal yang buruk. Jadi kalau ada wanita yang rasa malunya tinggi, kebocoran dia jomblo. Dengan wadon sing senenge cepret-cepret pajang rambut wis. Sing nyawang wis pirang-pirang ibu. Pangapunten sambil nasihati. Gini betul. Jadi kalau ingin nanti laki-lakinya milih Anda harus jaga rasa malu. Karena nilai termahal wanita adalah rasa malu yang tinggi. Kalau dulu wanita mau lewat saja ada laki-laki milih jalan lain kok meringket menunggu lanang. Saiki malah wong lanang lewat di undang-undang asli mah. Malunya sudah nggak hilang. Laki-laki yang malu kadang-kadang sampai Masya Allah dunia terbalik. Mudah-mudahan dijaga semua anak kita insya Allah. Jadi anak yang baik, jadi generasi yang baik insya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, monggo sareng-sareng kula lan panjenengan sami ingkang rawuh dalu niki bareng semuanya kompak syukur alhamdulillah. Syukur nggih. Purun syukur mboten? Panjenengan dikeken syukur, milih syukur napa syukur? Biasanya wong kene syukur napa syukur? Jadi oke kira-kira sing syukur kali sing syukur kata pundi? Syukur. Pak, bapak-bapak dulu, kebanyakan orang Jatiroken itu katanya syukur nopo syukur. Syukur ngoten. Ini takon bapak. Pakai enten gilirannya. Kira-kira mesti jujur sama yo matur wong lanang. Katanya syukur nopo syukur? Syukur. Syukur. Dari laki-laki jawabnya syukur bu. Sekarang ibu-ibunya lebih banyak nih masya Allah. Kanan kiri, pangapunten. Katanya syukur nopo syukur. Lorone salah kabeh. Orang ngandel. Pangapunten bisa nabi wani ngomong kayak gue wani. Merurung Jatiroke, walaupun nggak tinggal di Jatiroke. Ya bukan merendahkan orang Jatiroke, ternyata jawabannya sama tapi salah semua. Si bisa gue suudon, boten suudon orang ini kan. Terus bagaimana orang sudah ngomong syukur, nggak percaya. Kata hello nih, kalau yang syukur ada iya percaya, tapi yang banyak syukur. Karena Al-Quran jelaskan, Al-Quran lebih harus dipercaya dan pasti benar ketimbang tiang-tiang sing sanjang wow. Al-Quran mengatakan manusia ini kebanyakan, kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sungguh sedikit hambaku yang bersyukur. Allah sebutkan hamba Allah yang secara umum yang bersyukur sedikit, berarti katanya kemudian orang syukur bimen panas kecrek panas menemukan ya oke orang udan kecrek kira bulan udan mau di udan kecrek mana udan orang mandem gini apa badan sumuk kecrek antis kecrek ya oke pangapunten apa maning sing lagi nganggur wah wiridane kecrek lagi nurunku jangan teman sensitif orang nganggur niku sensitif banget anak informasi sing ora cocok crek nampani duit we kadang kecrek pak wadon lho bener kados iki boten ingat tuh iki syukur gitu. Gini apa badan? Berarti bener boten Al-Quran. Pasti bener, maha benar Allah. Artinya begini,
Kita kadang-kadang nggak sadar, kita merasa sudah bersyukur, padahal masih jauh dari kategori syukur. Kecrekan enggal dina terusan. Pangapunten, satu hari waktu hari raya Idul Fitri, ya Fitri bulan Syawal lah, artinya setelah berapa hari raya, kan tamu kata biasa silaturahim. Kalau kedukin tamu anak muda lah, kategori masih di bawah 40 tahun, masih 30 sekian, anak muda dengan istrinya, dengan anaknya cuma satu, umur 10 tahun mungkin, 10 tahun plus 3 SD umur berapa? 10 ya? 3 kurang lebih lah. Datang ke majelis, kalau pas wonten tamu ke majelis, tiba-tiba orang itu masuk, assalamualaikum, salaman, tiba-tiba tanya, Habib Mahdi ini wonten? Taknya itu kulo, Habib Mahdi ini wonten, berarti orang kenal. Wonten kulo saja kados niku. Monggo, alhamdulillah. Anak bilang itu istrinya sebelah sana sama perempuan, laki-laki di sini biar nggak malu ya. Duduk, sudah ngobrol, ada tamu yang pamit, terus saja malih Habib Mahdi ini wonten. Kulo badhe kepanggih. Saniki panjenengan lagi kepanggih Habib Mahdi. Oh jenengan apa tuh Bib? Jadi aku berarti paham. Cuma dapat info suruh ke rumah, tapi nggak pernah lihat saya. Ternyata betul. Panjenengan saking pundi? Kalau saking, nggak usah nyebut desanya lah, ada di Tegal, Kabupaten Tegal, bukan di Brebes. Ada. Terus tapi kalau tinggal di Jakarta, Bu. Saya usahanya di Jakarta. Saya disuruh ke sini sama Ustadz Fulan. Oh teman saya waktu belajar di pondok sarang bener. Ustadz ini ngomong, kamu kalau pulang kampung Tegal mampir silaturahim sama Habib Mahdi. Gak tahu disuruh apa, nggak paham. Akhirnya mau bicara nunggu orang pulang. Orang ngomong-ngomong, rupanya privasi mungkin ya. Setelah sebagian tamu pulang nggak ada, baru maju Bib, saya mau cerita, mau minta masukan, mau minta pendapat. Ngomong-ngomong. Kulo niki usahane warteg. Usahane apa? Dari 3 warteg dan 1 warung bakso, sekarang cuma tinggal 1 warteg dan 1 warung bakso. Tambah habis. Usahanya tidak berkembang, malah kurang. Kemudian ya saya ada rumah di kampung, di sana juga ada rumah, alhamdulillah nggak kontrak. Saya ada kos-kosan 4 kamar atau 5 kamar ya masih jalan. Cuman 2 warung itu sudah lepas. Terus Bib, omsetnya turun terus. Terus kalau saya bilang terus gimana? Ya saya bingung kenapa begini, kenapa? Oh, ngeluh dari A sampai Z itu ngeluh karyawannya begini, ada orang hasut, tangganya orang cocok, macam-macam. Yang diceritakan semuanya judulnya kecrek. Dari A sampai Z. Terus saja. Dengan begini wangsul primun. Alhamdulillah Bib, saya bawa mobil sama anak istri, ya macet sedikit lah, lancar. Nyupir dewe, iya Bib, cukup dewe, bahasa luar kota anak. Saya lihat dari awal sampai akhir ceritanya ngeluh, ngeresulah. Bahasa Brebes ngeresulah nih. Ngeluh. Padahal saya lihat tadi dari omongannya warungnya ada 2 berarti yang tersisa. Warteg 1, warung bakso. Rumahnya ada di Jakarta dan ada di kampung. Ada kos-kosan, punya mobil, awaknya sehat, nyupir sing Jakarta Jogja Tegal Anjo kan berarti sehat. Punya istri, punya anak, masih muda, kurang apa? Kok kecret? Kowe manungsa terus itu. Sehat, nyupir dari luar kota sampai istri ada, anak ada, rumah di kampung ada, rumah di Jakarta ada, kos-kosan ada, warung ada, usahanya ada. Tapi begitu kepanggih sing awit A sampai Z la haula wala quwata aja nang Brebes ya nang modelnya kowe. Naudzubillah min ketularan lain ya. Jangan, kita tidak bisa menyelesaikan problem dengan sukar. Justru kecrek, sukar, ngeluh, ngeresulah niku menyebabkan nikmat yang ada semakin hilang. Bukan solusi. Solusinya supaya nikmat yang ada dijaga
dan ditambah sama Allah dengan nikmat yang lainnya, cuma satu caranya, yaitu syukur. Itu syukur. Alhamdulillah. Apapun, karena cara pandang orang banyak yang salah melihat nikmat Allah, sehingga kaya-kaya sing aran nikmat iku kur duniawi tok, kur harta tok, duit tok. Pangapunten, nikmat itu bukan cuma uang, nikmat itu juga bukan cuma rumah, mobil, harta, bukan. Itu bagian kecil dari nikmat. Ada nikmat yang besar, yang banyak di sana yang kadang-kadang kita lupa. Pangapunten, kira-kira bocah nom niki di main HP sing paling larang apa sih? Apa ranah iPhone apa? Sing 20 juta. Sing 20 juta jadi ya. Jadi kenapa tuh motor sih? Apa namanya? iPhone. Ada iPhone yang harganya 25 juta dikasih baru, kemudian diberikan pulsanya 5 juta. Purun boten. Ki contoh mau orang main simpan. Contoh, dikasih itu, kemudian setelah nerima hadiah diisi pulsanya 5 juta, dikasih uang juga, habis itu pendengarannya hilang, budek. Ya kan, jauh bener akhirnya ya. Seki pangapunten, HP ini fungsinya gue apa? Halo, tapi orang aku di telepon orang aku mau cek video call ngomong apa? Nggak ada manfaatnya, walaupun 25 juta kalau telinga kita nggak mendengar sama sekali, manfaat buatan dijual buat obat berjani. Oh, HP betul gue berobat. Berarti larang HP apa orang? Kuping larang nih. Selama juta kalah aja selama juta sing luwih larang maneh. Oli wong oli hadiah samiliar. Miliar urung duit baru tahun nih. Bar nambahin duit samiliar letak sekrut menyok. Nauzubillah min dzalik. Ora bisa ubah. Ngomong ora bisa mlaku. Letak buang air, buang di tempat itu enggak bisa apa-apa. Cak ngomong orang bisa jawab. Kon mlaku apa maning gitu. Mau nggak dapat semiliar tapi jatuh nggak bisa gerak karena stroke. Nauzubillah min dzalik. Mau semiliar bu? Semiliaran belum? Boten turun? Berarti sehat mahal nggak? 1 miliar ditolak demi sehat. 25 juta nggak pakai, yang penting telinganya masih bisa. Mata, telinga, mulut. Kemarin ada apa namanya, ada satu ceramah saya lihat, yang ceramah itu lihat ada seorang perempuan remaja putri lagi nggak tahu lagi latihan ceramah apalagi suruh ceramah gitu. Kemudian yang jurinya itu lihat ada bekel apa? Bekel ya? Bekel apa bekel sih? Kawat gigi lah, bekel ya? Kawat gigi. Terus setelah turun, kami rupanya Ustadz, pakai apa itu mulutnya? Ini bekel Pak Ustadz. Biar apa? Biar giginya rata, karena giginya nggak rata, biar bagus. Kemudian ini mahal Pak Ustadz, yang belikan kakak saya yang kerja di luar 20 juta. Berapa? 20 juta ya, bagus. Sama pasang sama dokternya selama 20 lah gitu. Terus Ustadznya lagi ajib untuk didolek 20 juta dalam makanya motor siji gitu. Artinya begini. Terus kata Ustadz, itu kira-kira kalau bekel itu dipasang yang orang nggak ada giginya manfaat nggak? Nggak punya gigi, pasangi bekel bisa. Si paling larang berarti aslinya larang giginya apa larang bekel? Bekel nggak ada nilainya kalau Allah nggak tumbuhkan giginya opong atau putus semua sama Allah, pasangi bekel nggak manfaat. Kata bekel yang mahal, yang jadi bekel itu manfaat justru karena ada giginya lebih mahal. Kadang nggak peduli ada gigi, ada mata, ada sehat, tetap bekel Rasulullah pikirannya duit. Ya Allah, mata duitan. Betul, duit kita butuh, tapi jangan jadi prioritas sehingga melupakan semua yang lebih tinggi nikmatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam hari ini
kita bersyukur bareng-bareng atas semua nikmat yang Allah berikan. Monggo alhamdulillah kita ucapkan dari hati supaya Allah tambah dengan nikmat yang lainnya. Alhamdulillah. Singati alhamdulillah. Satu kali lagi, mudah-mudahan dengan nikmat, syukur nikmat ini Allah tambah nikmat yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan syukur Allah tambah nikmat, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah turunkan rahmat di majlis ini, Allah turunkan keberkahan di majlis ini, Allah kabulkan hajat-hajat kita di majlis ini, dan pulang menjadi semakin baik lagi insya Allah. Amin Allahumma. Orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah bersyukur kita berusaha sedikit mengenang keagungan Nabi Muhammad SAW. Karena acaranya maulid nggih. Acaranya mau paling tidak dalam acara maulid kita melihat seberapa istimewanya satu makhluk Allah yang kita peringati. Wallahi, kalau tadi kita sebelum mahal qiyam itu dibaca maulid ya. Maulid Siti Duror kan tadi bacanya. Samtul Duror nggih. Di dalam kitab Samtul Duror maulid itu ada satu hadis yang dinukil oleh pengarang maulid, dimasukkan dalam maulidnya, satu hadis riwayatnya sahih. Hadis itu dari sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Sahabat Jabir itu datang menghadap Nabi. Hadis itu diriwayatkan dalam kitab Sanad Abdul Razak dalam hadis yang kategorinya sahih. Di situ disebutkan sahabat Jabir datang menghadap Nabi Muhammad SAW. Kepanggil Kanjeng Nabi. Pas kepanggil, sahabat Jabir menanyakan satu pertanyaan yang penting. Bahkan sebelum bertanya, sahabat Jabir bersumpah atas nama ibu dan ayahnya. Kalau dulu belum ada syariat tentang sumpah selain Allah, nggak boleh, harusnya sumpah dengan Allah. Waktu itu belum, sehingga sahabat Jabir menggunakan sumpahnya atas nama ibu dan ayah. Coba dengarkan hadisnya. Sahabat Jabir datang, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya. Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, beritahu saya, kabarin saya tentang awal pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah sebelum ada makhluk apapun. Dereng enten makhluk, belum Allah ciptakan apapun, apa sih makhluk pertama yang Allah ciptakan dulu? Pertanyaan semacam itu. Kemudian Sayyidina Muhammad SAW menjawab, Rasulullah menjawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Wahai Jabir, dengarkan jawaban Nabi Muhammad. Hadisnya sahih. Wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah khalaqa qabla al-asya'i, menciptakan ciptaan pertama sebelum ada apapun. Yang pertama dicipta nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menciptakan pertama makhluk adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti pertama ciptaan adalah nur Nabi. Dalam riwayat lain hadis yang sama menyebutkan dari nur itu barulah diciptakan alam semesta. Di Maulid itu sebutkan juga wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqadam. Dari nur itulah barulah diciptakan makhluk demi makhluk, ciptaan demi ciptaan. Diciptakan arsy, kursi, langit, bumi, semua alam ini, galaksi yang ada niku dicipta oleh Allah dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane pangapunten, walaupun matahari itu sinarnya kuat, nurnya kuat, cahayanya kuat, tetap kalah dengan cahaya Nabi. Contohnya bahwa cahaya Nabi lebih istimewa dari matahari, walaupun wujudnya manusia. Nabi itu wujudnya manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Kita kan orang-orang NU, ahli sunnah wal jamaah sepakat Kanjeng Nabi niku basyarun lakal, manusia yang tidak seperti manusia biasa. Karena hakikatnya adalah nur. Contohnya apa? Contohnya saat Nabi jalan,
di tengah terik matahari, di padang pasir, kena sinar matahari, Nabi niku boten nate medal bayangan. Nabi nggak pernah ada bayangan. Kan hadis sahih semua riwayat menyebutkan Nabi nggak punya bayang. Mireng boten demikian sekolah madrasah. Ada madrasah ora? Teng madrasah niku kan gurune pasti ceritakan Kanjeng Nabi niku istimewane, di antara istimewane nggak ada bayangan. Kalau sering qasidah niki munsid atau tim hadro pasti pernah baca qasidah. Wala dhillun lahu bal kana nura Allah Allah. Wala dhillun lahu. Nabi itu enggak punya bayangan, enggak ada dhil, itu bayangan. Bal kana nura, sebetulnya Nabi Muhammad adalah nur. Enggak keluar bayangan. Kenapa Nabi kok enggak ada bayangannya? Padahal semua wujud, semua bentuk makhluk hidup, benda mati yang ada di bumi, kalau kena sinar pasti ada. Gini apa mboten? Satu-satunya makhluk Allah yang enggak muncul bayangan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ana sing jawab, kan ada riwayat Nabi kalau kemana-mana dinaungi awan. Gini apa mboten? Laras mboten? Nate mireng bahwa Nabi itu kalau kemana-mana diikutin awan, ya ditutupin dinaungi awan supaya nggak kena. Tetap kalau ketutupan awan pun pasti keluar bayangan selama ada sinar. Tetap panjenengan di siang hari walaupun mendung sering yang ketutupan tetap masih kelihatan bayangannya nggak? Ya. Lihat. Berarti jawabannya itu salah. Ada yang mengatakan, itu karena Allah memuliakan Nabi supaya nggak diinjek bayangannya. Kalau ada jalan sampingnya nggak keinjek-injek biar Nabi mulia,